Bismillahirrahmanirrahim. Jantung bocor tanpa permisi. Video terbaru kami yang akan membahas tentang salah satu penyakit jantung yang berhubungan dengan katup jantung. Jadi yang kita kenal istilah di masyarakat adalah jantung bocor. Yang mana jantung bocor atau kebocoran klep. Jadi aslinya yang bocor itu klepnya ya. Jadi bukan jantungnya mengalami kebocoran, tapi yang mengalami kebocoran adalah katup atau klep jantung. Jadi kondisi lubang pada sekat jantung akibat kelainan struktur jantung. Dan kebocoran klep jantung menyebabkan darah bocor mengalir kembali ke jantung. Jadi bisa gangguan di klep jantung atau sekat pemisahnya. Karena kita tahu bahwa jantung manusia pada video kali ini dia terdiri dari 4 ruangan. 4 ruangan, ada namanya ruangan atrium, ruangan ventrikel. Kemudian di antara ruangan atrium dan ventrikel ini ada katupnya yang berwarna putih. Pada gambar kali ini yang berwarna putih. Ini merupakan yang berwarna putih ini katup, ini juga katup. Jadi katup yang memisahkan antara ruangan atas atrium dengan ruangan bawah. Kemudian antara ventrikel kanan dan kiri ada penyekatnya juga. Ada namanya septum. Nah, kebocoran bisa berhubungan dengan katup atau berhubungan dengan dinding pemisah ini. Sekatnya dinamakan dengan kebocoran jantung ataupun jantung bocor. Pada gangguan klep ataupun katup nanti biasanya akan diberikan ataupun dikasih katup buatan yang nanti akan sebagai membantu atau menggantikan fungsi dari katup yang rusak. Berdasarkan data bahwa prevalensi penyakit jantung 8-10 kasus per 1000 kelahiran. Jadi prevalensi penyakit jantung bawaan PJB, jadi kelainan jantung bawaan. Jadi bayi lahir sudah mengalami kelainan itu 8-10 kasus per 1000 kelahiran. Dan diperkirakan ada 45.000 bayi PJB lahir setiap tahunnya. Jadi angkanya juga sangat banyak. Jadi bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Data tahun 2018 di Aceh terdapat 6-10 kasus jantung bocor per pekan, 40 kasus per bulan, dan 200-400 kasus setiap tahun. Ini pada tahun 2018 di data di Aceh. Tetapi di Indonesia mungkin datanya kurang lebih sama. Intinya kasus jantung bocor atau penyakit jantung bawaan ini juga banyak. Kenapa bisa mengalami kebocoran? Nomor satu adalah bisa karena faktor keturunan. Kemudian ada kelainan genetik, jadi gangguan genetik, mutasi genetik, ataupun kelainan kromosom yang lain. Kemudian merokok saat kehamilan, ini pengaruh rokok pada ibu ataupun orang tuanya, bisa mengganggu atau menyebabkan kebocoran jantung. Kemudian gagal jantung, kelainan jantung juga, penyakit autoimun, kemudian hipertensi, dan proses penuaan. Tentang hipertensi nanti bisa dilihat video tentang hipertensi. Jadi jantung bocor penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena keturunan, genetik, pengaruh rokok, gagal jantung, penyakit autoimun, hipertensi, ataupun proses penuaan. Nah, gejalanya apa? Gejalanya nomor satu jelas mudah lelah, karena memang fungsi dari jantung terganggu, ada pembengkakan pada kaki, kemudian jantung bekerja lebih keras, ini kerja jantung keras, sesak nafas, sama murmur jantung. Kita pada video sebelumnya kita udah belajar tentang gejala sesak nafas, tapi yang membedakan ini ada ini. Murmur jantung. Jadi murmur jantung itu perubahan bunyi jantung. Jadi jantungnya mengalami perubahan bunyi yang awalnya berbunyi normal, ada suatu bunyi-bunyi yang tidak normal. Kemudian fakta jantung bocor adalah seringkali tidak terdeteksi. Jadi di masyarakat seringkali tidak terdeteksi, datang dengan kondisi yang sudah berat, kemudian sering datang dengan kondisi sudah parah, kemudian lebih sering diderita pada anak-anak. Jadi memang penyakit jantung bawaan banyak diderita anak-anak, walaupun dewasa juga ada. Tetapi ini di masyarakat sering lalai ataupun sering tidak terdeteksi. Penanganannya apa? Ini nanti akan dilakukan operasi jantung terbuka, open heart surgery, pemasangan katup, kemudian penggantian penguatan dinding dan lain-lain. Kemudian dilakukan kateterisasi. Jadi kateterisasi melewati suatu pembuluh darah di paha, nanti menggunakan alat yang akan memperbaiki jantung yang mengalami kebocoran. Jadi bisa melakukan operasi ataupun proses kateterisasi. Terima kasih.